Semuanya, ya malam Ah, semuanya kita akan memulai pembahasan hari ini ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya akan pimpin doa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami kembali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan membahas kitab yang sudah kami pelajari yang lalu ya Tuhan. Tuhan bantu kami semua untuk bisa mengerti dan pakailah hamba-Mu penginjil Abraham agar dia bisa mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan di dalam kitab 1 dan 2 Korintus Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan setiap kami khususnya untuk anggota MBA yang masih tidak ikut pada hari ini, yang belum sempat ikut, biar Tuhan juga yang menolong agar mereka pada waktu yang akan datang bisa bersama-sama dengan kami semua menggali firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud daripada isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan Pak Abraham bisa memulainya. Terima kasih Bu Kiwen. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, malam. Kita hari ini akan membahas semacam ringkasan ya tentang 1 dan 2 Korintus. Suaranya kayaknya agak kecil ya. Oh, kurang keras ya Bu? Iya. Enggak, gede di sini kenceng. Nah, kalau kamu suaranya kenceng nih. Nah, Oh ya, oke. Mungkin harus dekat kali ya. Oke. Ya, selamat nah, malam sekali lagi Bapak Ibu betul. sekalian. Suara saya sudah jelas kedengeran ya? Jelas, bagus. Oke, ya jadi hari ini kita akan membahas ringkasan surat 1 dan 2 Korintus. Saya akan membagikan sedikit kata-kata dari seorang, oh maaf. Oke, jadi ada seorang pemimpin India bernama Mahatma Gandhi. Jadi dia ini adalah orang India yang memimpin rakyat India untuk merdeka dari penjajahan Inggris, tetapi cara dia untuk berjuang melawan Inggris itu caranya bukan dengan kekerasan, dengan perang, tetapi dengan apa namanya ya, melalui Ahimsa. gerakan tanpa kekerasan. Oh ya, ahimsa, ya betul. Ya, makasih Pak TKP. Ya, jadi dia sangat terinspirasi sekali oleh eh, ajaran Tuhan Yesus, khususnya dari Matius 5-7. Nah, tetapi memang kalau kita lihat dalam kalimat-kalimat ini, ternyata kekaguman dia dan apa namanya ya, inspirasi yang dia dapatkan dari Tuhan Yesus itu ternyata tidak serta-merta membuat dia menjadi seorang Kristen. Dia bilang begini, if Christian would really live Terus according to the akhirnya teaching of Christ as mobilnya found in the diremuk Bible, masa. kenapa Bu? Oke, saya lanjutkan ya. All of India would be Christian today. Jadi di dalam gambar pertama, Gandhi mengatakan kalau orang-orang Kristen hidup sesuai dengan pengajaran Kristus seperti yang ada di dalam Alkitab, seluruh India akan menjadi Kristen hari ini. Nah, kita bisa tahu bahwa India mayoritas bukan Kristen. Berarti ada salah satu indikatornya adalah jangan-jangan memang orang-orang Kristen di India pada waktu Gandhi ternyata hidupnya tidak seperti yang Kristus ajarkan. Nah, di bagian kedua, kalimat kedua di bagian bawah dikatakan, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka Kristus kamu, tapi saya nggak suka kekristenan kamu. Kekristenan kamu tidak seperti Kristus kamu. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat dari dua kalimat Mahatma Gandhi ini, dia menyoroti bagaimana orang-orang Kristen di India itu ternyata hidupnya tidak seperti Kristus.
dan akhirnya bisa dikatakan mungkin menjadi batu sandungan bagi Mahatma Gandhi. Meskipun memang ada satu referensi yang saya dapat bahwa Mahatma Gandhi dia hanya kagum dengan Kristus sebagai pengajar moral yang bijak dan yang ibaratnya anti kemapanan, anti mainstream. Tapi sebagai juru selamat atas dosa manusia itu Gandhi tidak percaya. Nah, tetapi ya ini dalam artian ada satu hal yang menjadi pelajaran penting buat kita bahwa kadang-kadang mungkin kesaksian kita sebagai seorang Kristen itu ternyata tidak efektif karena hidup kita tidak seperti Kristus. Nah, inilah sebenarnya salah satu pesan yang ada di dalam kitab 1 Korintus. Nah, jadi kota Korintus itu rekan-rekan, itu sebenarnya kota pada zaman itu ya, di Eropa sana, ini kota yang sangat maju. Kota yang sangat maju dan kalau di sini adalah kota pelabuhan dan yang namanya kota pelabuhan berarti itu tempat transit, berarti perdagangan itu akan sangat ramai di sana sehingga kota tersebut pasti akan menjadi kota yang sangat makmur. Jadi kota ini sangat makmur, ibaratnya mungkin seperti Singapura ya. Itu kan, antara kota ataupun negara di situ jadi benar-benar, lalu lintas, laut, perdagangan itu pasti akan transit ke situ, sehingga kota tersebut dampaknya akan menjadi sangat makmur, kaya raya. Banyak orang berjual beli di sana. Nah, tetapi ternyata kemakmuran mereka tidak diiringi dengan perilaku orang-orang di kota tersebut. Jadi kita perbedakan dulu antara kota Korintus dengan gereja Korintus. Nah, kota Korintus ini orang-orangnya meskipun di sana itu sangat maju, kaya raya karena kota pelabuhan, tapi ternyata dalam sejarahnya di kota tersebut ada kuil penyembahan Dewi Afrodit. Ya, Dewi Afrodit ini salah satu dewi Yunani. Nah, jadi ini praktek ibadahnya itu benar-benar tidak bermoral, jadi penuh dengan percabulan di sana. Nah, jadi kalau Dewi Afrodit itu istilahnya dewi kecantikan ataupun ya dikaitkan juga dengan cinta, tapi ternyata di zaman itu cintanya dipersempit hanya sebatas pemuasan hawa nafsu seksual saja. Nah, jadi itu yang menjadi latar belakangnya. Kota yang sangat ramai, kota yang sangat kaya raya, tapi moralitasnya tidak sejalan. Nah, ternyata gereja Korintus yang hadir di kota Korintus tidak lebih baik dari kota tersebut. Jadi kalau dalam surat ke 1 Korintus ini, penulisnya adalah Rasul Paulus, penerima mula-mulanya gereja Korintus. Nah, tahun penulisannya itu sekitar tahun 56 Masehi. Tempat penulisannya itu di Efesus, jadi ketika Paulus ada di Efesus, nah tema utamanya, jadi ini cukup, saya singkat dalam satu kalimat ya, meskipun sebenarnya sangat panjang sebenarnya dan sangat indah sekali, surat ini. Jadi gereja Korintus juga ternyata adalah gereja yang kaya. Jadi orang-orang di sana, penduduk di sana ketika menjadi Kristen, ya mereka orang-orang yang kaya juga. Jadi mereka di satu sisi orang-orang yang sangat berhikmat. Jadi kalau rekan-rekan membaca kembali dari pasal-pasal awal, Paulus bahkan sampai bisa dikatakan semacam apa ya kalau bahasa anak muda itu jiper. Ya jiper kayak ciut gitu ketika datang untuk memberitakan Injil di sana. Kenapa? Karena di kota Korintus di situ banyak orang cerdas, banyak filsuf, banyak orang berhikmat. Sehingga Paulus itu sempat ciut dalam artian bisa nggak ya saya memberitakan Injil kepada orang-orang berhikmat seperti ini? Atau jangan-jangan saya malah ditertawakan. Nah, jadi gereja ini ada orang-orang yang cukup berhikmat, bijaksana secara filosofis. Nah, tapi juga mereka orang-orang yang kaya secara finansial. Jadi itu kekayaan kedua mereka. Nah, yang ketiga adalah kekayaan karunia rohani. Jadi gereja ini diisi oleh orang-orang yang banyak sekali karunia rohaninya. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang karunia iman, dan lain-lain. Nah, tapi sayangnya gereja yang kaya raya ini justru mengalami potensi perpecahan. Perpecahannya salah satunya adalah karena yang pertama, favoritisme hamba Tuhan. Jadi di sana itu ada favoritisme hamba Tuhan. Jadi ada sekelompok, jemaat yang pro dengan Paulus, ada sebagian yang ngefans sama Apolos, ada yang menjadi pengikutnya ataupun juga bisa dikatakan semacam kalangan atau kelompoknya Petrus. Nanti kalau rekan-rekan baca itu di bagian-bagian awal dikatakan,
Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Kefas ini adalah nama lain dari Simon Petrus. Jadi gereja ini terpecah-pecah karena fanatisme itu. Padahal hamba Tuhannya nggak berantem. Tapi pengikutnya itu tadi, mereka karena ngefans terhadap individu tertentu akhirnya apa? Bikin kubu-kubu. Jadi yang satu merasa kami melihat Paulus lebih keren, yang lain bilang Apolos yang lebih oke, yang lain bilang Petrus yang lebih berwibawa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terbagi-bagilah orang-orang jemaat Korintus ini. Sampai-sampai akhirnya ada yang sekelompok yang lain yang merasa tidak diterima bikin kelompok lagi sendiri. Kami golongan Kristus. Nah, jadi artinya ini gara-gara ibaratnya apa ya? Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, maka jemaatnya ya di dalam pertumbuhan rohani mereka yang kurang, akhirnya apa? Favoritisme dan fanatisme kepada hamba Tuhan tertentu. Padahal harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena setiap mereka adalah hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Nggak ada kita bilang si ini lebih baik dari si itu, ya. Jadi itu yang Paulus mau sampaikan. Makanya dia bilang Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi setiap hamba Tuhan punya tugasnya sendiri, punya perannya sendiri, punya karunianya sendiri. Jadi bagian mereka adalah taat sama panggilan Tuhan, Tuhan yang membuat jemaat bertumbuh. Jadi ya itulah yang membuat gereja harusnya terbuka dengan keberagaman kemampuan dan kapabilitas dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, mereka juga berantem lagi gara-gara apa? Makanan. Jadi sebagian orang di gereja Korintus itu berantem gara-gara makanan. Jadi ada orang-orang Kristen yang di saat itu merasa tersandung dengan makanan karena ada orang-orang Kristen yang makan makanan persembahan berhala. Jadi di zaman itu biasanya karena ini kan kota Korintus kan banyak penyembahan berhala. Nah, salah satu ritualnya kan menyembah dalam penyembahan berhala itu adalah mempersembahkan daging korban. Nah, nanti persembahan daging korbannya itu setelah dipersembahkan ke berhala, nah itu kan ada di sana. Nanti daging-dagingnya akan dibawa ke pasar dan kemudian dijual belikan di sana. Jadi pasti daging yang dibeli oleh para penduduk umumnya adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, jadi ada orang-orang Kristen yang makan daging-daging tersebut dan merasa bahwa karena berhala itu kan nggak ada. Berhala ya cuma patung doang. Nah, jadi nggak apa-apa makan daging yang dipersembahkan ke berhala. Nah, tapi sebagian yang lain, ya di dalam pertumbuhan iman mereka juga yang mungkin masih butuh cukup waktu, mereka nggak nyaman, mereka merasa tersandung dalam artian, loh, kok itu makan daging persembahan berhala sih? Nggak boleh dong, dosa. Nah, jadi akhirnya itu berantem, ya. Ya. Maaf, saudara, ada iklan sebentar. Ya, anak saya tadi nawarin minum. Oke, yang kemudian jadi itu berhala, jadi makanan berhala jadi bahan buat apa perdebatan dan juga konflik. Kemudian ada lagi konflik yang lain itu perjamuan kudus. Nah, jadi di sini yang menarik adalah bisa dikatakan gara-gara jemaat di Korintus itu sebagian berantem gara-gara perjamuan kudus, akhirnya kita justru dapat penjelasan, pemaparan, kebenaran tentang perjamuan kudus di 1 Korintus. Jadi ada orang-orang jemaat Korintus itu yang ketika ikut perjamuan kudus, motivasinya pengen makan besar. Padahal sebenarnya ini bukan bicara tentang pesta makan besar, tetapi ini adalah tentang perjamuan dengan Tuhan yang kita diajak untuk mengalami persekutuan dengan Kristus di situ. Kehadiran Kristus di tengah-tengah umat yang seharusnya membuat kita bersuka cita, dan ketika makan pun yaitu di dalam bagian bukan untuk membuat kita kenyang, tetapi untuk membuat kita makin bersyukur dengan persekutuan dengan Kristus. Makanya di dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan, kalau pengen makan kenyang, makan di rumah, bukan di perjamuan kudus. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ternyata perjamuan kudus sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat suci, ternyata dinodai ya oleh beberapa orang di sana. Mereka niatnya itu bukan untuk menghayati tentang karya Kristus, bersyukur atas kematian Kristus, pengorbanan Kristus,
bukannya mensyukuri kehadiran Kristus di dalam ibadah perjamuan kudus, tetapi malah motivasi mereka pengen makan kenyang, pengen mabok anggur. Nah, jadi itu yang Paulus katakan, nah ini justru mendatangkan dosa orang-orang seperti ini. Nah, kemudian mereka berantem juga gara-gara karunia rohani. Jadi ternyata orang-orang yang punya karunia rohani itu tidak menjamin rohaninya juga dewasa. Justru seringkali kalau nggak dewasa, makanya orang-orang ini malah berantem. Jadi ada orang-orang di sana, termasuk yang bisa berbahasa roh, mereka menyombongkan diri. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Nah, akhirnya justru di sini penjelasan tentang bahasa roh dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan juga 14. Jadi ternyata saudara, orang punya karunia rohani belum tentu dewasa rohani. Karena itu bagian kita kalau kita memang punya karunia rohani, kembangkan untuk orang bisa semakin mengenal Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, bukan untuk membuat kita semakin sombong. Nah, makanya justru di dalam surat 1 Korintus ini kita khususnya ya di dalam pasal 13 itu bicara tentang kasih. Jadi justru gara-gara gereja Korintus ini kekurangan kasih, yang ada persaingan di dalam pelayanan, maka Paulus bilang, jangan sampai kota Korintus yang adalah kota cinta, justru mereka nggak belajar tentang cinta dan kasih dari gereja Korintus. Gereja Korintus harusnya menjadi semacam model, semacam etalase, semacam contoh tentang kasih yang sejati itu seperti apa. Nah, tapi ternyata orang-orangnya malah berantem di situ. Kemudian lagi masalah dengan imoralitas. Jadi ada percabulan juga yang terjadi di sana. Saudara bisa baca di dalam pasal yang kelima. Jadi bisa dikatakan ketika kotanya hidup dalam percabulan, ternyata gereja Korintus juga ada jemaatnya yang kayak begitu. Jadi akhirnya tidak menjadi teladan. Jadi makanya Paulus bilang jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, kemudian di 1 Korintus juga ada tema besar di pasal 15 tentang kebangkitan. Bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Kalau Kristus nggak bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Nggak ada gunanya kita jadi orang Kristen. Bahkan kalau Kristus nggak bangkit, kita tetap binasa. Kita tetap mati karena dosa-dosa kita. Dengan Kristus bangkit, artinya maut dikalahkan. Kita tidak dikuasai maut. Meskipun nanti kita mati secara jasmani, tapi kita tidak akan binasa kekal di neraka. Nah, itu pesan yang kita bisa lihat dari surat Korintus, 1 Korintus. Nah, kita lanjut kepada surat 2 Korintus. Nah, gereja Korintus adalah gereja yang dirintis dan dikembangkan oleh Paulus. Tuhan pakai Paulus untuk merintis gereja ini sekitar 1,5 tahun dia full melayani dari awal. Nah, tapi ketika gereja ini sudah semakin besar, kemudian ada beberapa pengajar tamu datang. Nah, akhirnya Paulus justru dihina-hina oleh gereja ini. Jadi istilahnya kacang lupa kulitnya. Jadi bagaimana gereja Korintus ini padahal adalah ibaratnya anak-anak rohani Paulus, tapi ketika kemudian Paulus meninggalkan mereka karena Paulus harus melayani di kota-kota lain, tiba-tiba ada pengajar-pengajar yang ngaku-ngakunya lebih hebat dari Paulus, membuat orang-orang di gereja Korintus menghina-hina Paulus. Lupa bahwa Pauluslah yang dipakai Tuhan untuk merintis gereja ini. Ini ada sampai ada meme-nya ya tentang kacang lupa kulit. Jadi kalau rekan-rekan lihat di gambar sebelah kanan, jadi si kulit bilang, "Hei kacang." Nah, kacangnya bilang, "Lu siapa?" Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. "Ih, kamu kacang lupa sama kulitnya." Nah, kacangnya bilang, "Emangnya kulit kacang cuma lu doang?" Nah, kemudian di bagian ketiga, "Hai kacang." Jadi ternyata kulit kacangnya banyak banget ya. Nah, akhirnya si kulit yang bilang bahwa si kacang itu dari kulitnya dia, akhirnya nangis ya, Hiks gitu. Nah, teman-teman, ya ini namanya juga orang Indonesia ya, kreatif-kreatif. Jadi ibaratnya si kacang ini lupa bahwa dia itu berada dalam kulit yang sendiri ini. Tapi ketika ngeliat ada kulit-kulit yang lain merasa ya lu siapa gitu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di dalam konteks ataupun latar belakang surat 2 Korintus.
Jadi gereja jemaat Korintus bilang kepada Paulus, emang lu siapa? Tuh banyak tuh pengajar lain yang kayaknya lebih oke, lebih keren. Banyak hamba Tuhan lain yang lebih cakep, lebih lebih berkualitas daripada elu. Nah, itulah kondisi yang Paulus hadapi di surat 2 Korintus. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita langsung saja kepada tema utamanya. Jadi, tema utamanya itu kita bisa lihat dibagi menjadi 3 bagian surat ini. Yang pertama itu sukacita atas respon jemaat terhadap pelayanan Paulus. Jadi, ketika Paulus meminta gereja Korintus untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran moral di gereja Korintus, nah, di situ memang menyakitkan. Tetapi Paulus senang, Paulus bersukacita karena jemaat Korintus akhirnya nurut dan memberikan pendisiplinan kepada jemaat yang sedang hidup dalam dosa. Dan meskipun memang nanti kita akan lihat itu bukan satu hal yang mudah karena jemaat di Korintus sempat ngebelain si salah satu orang yang sedang hidup di dalam pelanggaran moral. Nah, bagian yang kedua adalah karena ini gereja kaya dan di sisi yang lain sebenarnya eh, yang namanya gereja itu harus saling tolong-menolong. Sebenarnya gereja Korintus ini adalah salah satu gereja yang diminta Paulus untuk terlibat menolong gereja di Yerusalem. Nah, tapi sayangnya ketika mereka bilang kami mau nolong, ternyata sudah setahun lamanya mereka itu nggak nolong-nolongin juga. Ada ibaratnya Paulus udah sharing, ini kondisi gereja di Yerusalem. Ayo bantu, ayo dukung persembahan. Nah, gereja Korintus bilang, iya kami mau. Nah, tetapi setahun berlalu, ternyata mereka nggak mendukung. Nah, jadi dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan kembali mereka sebagai gereja yang kaya secara finansial, itu bukan kebetulan. Itu artinya Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Dalam hal ini khususnya buat gereja di Yerusalem. Nah, jadi seseorang ketika punya kelebihan itu bukan kebetulan. Artinya ada maksud Tuhan ketika seseorang diberikan kelebihan. Kelebihan di sini dalam artian hal yang positif ya. Misalnya kelebihan dalam artian eh, cukup berada secara finansial, punya karunia rohani yang baik. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya sebuah kelebihan yang harusnya digunakan untuk kepentingan sesama. Nah, bagian ketiga adalah keabsahan otoritas kerasulan Paulus. Nah, ini pasal 10 sampai 13. Jadi ya ini ibaratnya pembelaannya Paulus. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa ada sebagian istilahnya rasul palsu ya, yang masuk ke gereja Korintus kemudian eh, membohongi dan menghasut gereja Korintus supaya benci dan merendahkan Paulus. Nah, ketika itu terjadi, maka bagian ketiga ini, pasal 10 sampai 13, Paulus bilang, kalau orang-orang yang nuduh saya itu adalah rasul Kristus, saya juga. Saya udah jelas Tuhan yang panggil saya. Kalau ngomongin tentang reputasi, saya juga bisa sebutin reputasi saya. Pelayanan yang saya lakukan ini banyak jerih payahnya. Susah payah, hampir berapa kali tuh digebukin, dipecutin, bahkan hampir mati. Jadi kalau bilang tentang reputasi pelayanan, maka saya bukan mau bilang tentang saya bisa ini dan itu. Tapi reputasi pelayanan saya adalah saya banyak menderita di dalam pelayanan ini. Nah, jadi saudara bisa dibayangkan, jadi Paulus ternyata dia membanggakan diri bukan karena kesuksesan dia, tetapi ketika dia bisa menderita demi melayani Tuhan, itu sebuah kebanggaan buat dia. Nah, jadi rekan-rekan ini ya, bahwa Paulus sedang diragukan kerasulannya. Tapi justru Paulus bilang, saya adalah Rasul Kristus. Saya benar-benar dipakai oleh Kristus dan fokus saya adalah Kristus, bukan kesombongan. Nah, saya mau tutup dengan ini. Jadi ada salah satu bagian yang sangat indah sekali di dalam surat 2 Korintus, khususnya di pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, rekan-rekan, ini adalah salah satu bagian perikop yang cukup terkenal mengenai pergumulan hidup Paulus. Dia dikatakan di sini memiliki suatu duri dalam daging. Duri dalam daging dalam hidup dia. Nah, tapi memang Paulus tidak menjelaskan duri dalam dagingnya ini apa maksudnya. Apakah ini bicara tentang penyakit? Ada beberapa penafsir Alkitab yang menduga ini adalah penyakit. Penyakit yang menghambat Paulus untuk bisa melayani Tuhan. Entah sakit mata, entah kaki pincang, entah kemudian sakit malaria, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menyoroti bahwa duri dalam daging ini adalah kelemahan tubuh. Jadi kelemahan tubuh yang menghambat Paulus untuk bisa melayani. Ada juga mengatakan ini jangan-jangan mungkin karakter dia atau semacam apa ya, kepribadian dia. Entah mungkin kepribadian dia yang kurang menyenangkan, dia yang galak dan lain-lain. Bahkan ada yang mencoba melukis Paulus dari deskripsi ayat-ayat yang Paulus pernah tuliskan, itu sampai orang ada yang menggambar bagaimana Paulus itu orangnya kira-kira mukanya dahinya berkernyit, kemudian alisnya tebel, dan alis kanan dan kiri itu ketemu. Jadi orangnya ini benar-benar tegas, galak, tegang gitu, kaku. Nah, jadi ada yang menduga Paulus itu orangnya kaku, tegang, tegas, jadi susah untuk orang bisa berelasi dengan dia. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, cuma tetap Paulus tidak sebut apa duri dalam daging di hidupnya ini. Nah, justru dengan inilah kita bisa dapat kesimpulan bahwa apa yang jadi pergumulan Paulus itu juga bisa menjadi pergumulan kita. Jangan-jangan memang ada hal-hal di dalam hidup kita itu bagaikan duri dalam daging kita yang menghambat kita, yang membuat kita hidupnya jadi mungkin merasa jadi beban. Tapi ternyata kita lihat dalam ayat-ayat ini, waktu Paulus membayangkan kalau seandainya duri dalam daging ini hilang, mungkin dia bisa efektif melayani Tuhan. Nah, jadi di dalam ayat 8 dikatakan sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi ternyata saudara kita lihat di sini Paulus sampai berdoa 3 kali sama Tuhan, tapi ternyata jawabannya tidak. Jadi teman-teman, Tuhan menjawab doa bukan berkaitan dengan status kekristenan kita ya. Paulus ini seorang rasul, tapi ternyata meskipun dia sudah sampai 3 kali berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tetap jawab enggak. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini, oh sorry ini ternyata eh, ada ini ya, kurang pas tata letaknya. Tapi di sini yang kita lihat adalah dari Paulus adalah dia bicara tentang dia suka di dalam kelemahan karena ketika dia lemah dia kuat. Nah, apa maksudnya nih? Dia lemah tetapi kuat. Nah, ini bukan bicara tentang semut ya. Semut memang meskipun kecil tapi katanya berdasarkan penelitian semut itu bisa mengangkat 50 kali berat badan dia. Jadi kuat ya meskipun kecil. Nah, cuman bukan itu maksud Paulus. Maksud Paulus begini. Ketika Paulus berdoa sampai berkali-kali, ternyata Tuhan jawab enggak. Artinya memang jangan-jangan ada kalanya Tuhan itu menjawab tidak atas doa kita. Padahal doa kita tulus. Jadi rekan-rekan, kalau Tuhan jawab tidak atas doa dan permintaan kita, belum tentu Tuhan itu memang nggak senang sama kita. Bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Bukan ya. Kalau Tuhan jawab enggak atas permintaan kita, bukan berarti dia jahat, bukan berarti dia pelit. Nah, jangan-jangan itu karena ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan mau berikan. Sehingga mungkin pertanyaannya adalah mungkin kita harus mengganti isi permintaan kita. Kita harus mengganti cara berpikir kita.
Jangan-jangan yang kita doakan itu bukan yang terbaik buat kita. Nah, kemudian ketika misalnya Paulus minta, Tuhan, hilangkan kelemahan saya ini. Kalau saya dihilangkan kelemahannya, bisa jadi saya akan lebih kuat, saya bisa pelayanan dengan lebih hebat lagi, bisa pelayanan kemana-mana, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Nah, tapi ternyata teman-teman, ketika Tuhan jawab enggak, artinya bahwa ada kalanya Tuhan tidak menghilangkan kelemahan kita. Entah kelemahan fisika, kelemahan karakter, ataupun hal-hal yang lain, atau mungkin ada penghambat-penghambat tertentu di dalam kehidupan kita. Tuhan belum tentu hilangkan penghambat-penghambat tersebut. Tuhan belum tentu ambil penghalang-penghalang tersebut. Nah, tapi Tuhan tambahkan kekuatan untuk kita bisa menanggung kelemahan kita. Jadi bukannya Tuhan menghilangkan kelemahan kita, tapi Tuhan menambahkan kekuatan untuk kita. Sehingga kita bisa menanggung kelemahan kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada kalanya memang penghambat-penghambat itu, penghalang-penghalang itu, Tuhan izinkan tetap ada bahkan seumur hidup kita. Nah, bagian kita adalah meminta pertolongan Dia, meminta kekuatan dari Dia untuk kita bisa menanggung kelemahan dan penghambat-penghambat kita itu. Jadi seperti Paulus katakan, itu jangan-jangan supaya kita tidak sombong rohani dan semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika kita merasa, kenapa Tuhan kok doa saya tidak dijawab? Kenapa Tuhan kok penghalang-penghalang yang ada dalam diri saya kok nggak dihilangkan? Penghambat-penghambat dalam hidup saya kok nggak disingkirkan? Kenapa Tuhan? Nah, saya tutup dengan syair ini ya. Ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon bilang, God is too good to be unkind, God is too wise to be mistaken. Allah itu terlalu baik untuk menjadi pribadi yang jahat. Allah terlalu bijaksana untuk salah atau keliru ya. Allah terlalu bijaksana untuk keliru. And when you cannot trace his hand, you can trust his heart. Dan ketika kamu tidak bisa melihat tangannya, kamu bisa percaya pada hatinya bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita. Biarlah pengantar ini menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Amin. Oke, rekan-rekan, Oke, presentasi saya sudah selesai. ya, udah selesai. Kita foto dulu atau itu ya? Mending kita foto dulu ya, nanti baru pertanyaan gitu ya. Tolong semuanya boleh dibuka kameranya. Ayo teman-teman dibuka kameranya ya. Kita mau foto dulu. CC, Pak Teguh, TKP, Pak Akwang, bisa dibantu. CC, Pak Akwang, ya bisa dibuka. Pak Akwang, Pak Supardi. Pak Supardi, boleh dibantu buka kamera. Tinggal ke toilet kali. Bisa jadi. Oke, Ibu Herlina, dibuka kameranya. Pak Abraham, bisa foto ya? Oke, Bu. Screenshot ya. Saya pakai HP sih. Ya udah, screenshot aja. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, semuanya pasang mukanya yang senyum. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Maaf, maaf. 1, 2, 3. Oke, ada 2 kali. Bentar ya. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, boleh dilanjut, silakan.
Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu, langsung aja buka mic-nya ya, langsung aja ditanyakan kepada Pak Abraham. Ayo dipersilakan. Siapa yang mau ya? Mau bertanya, mengapa kitab Korintus dibagi dua, Pak Abraham? Jadi kan selisih waktunya cuma 1 tahun ya. 56 sebelum Masehi dan 57 sebelum Masehi ditulis oleh Paulus. Mengapa diberi judul 1 Korintus dan 2 Korintus? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Endang, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi itu 56 sesudah Masehi ya, Bu? Jadi Pak sesudah. Abraham suaranya mungkin bisa lebih dekat kali ya. Oh ya, oke. Ini kan direkam ya, sayangnya nanti suaranya nggak terlalu jauh, agak jauh. Oke. Kali ini sudah jelas? Ini jelas, bagus. Jelas ya? Oke. Berarti harus dekat dari mikrofon. Ya. Oke, ya. Iya. Jadi 1 Korintus itu tahun 56 Masehi, sesudah Masehi. 2 Korintus itu 57 sesudah Masehi. Nah, kenapa dibagi dua? Karena memang ada suratnya ini bukan 1 kali pengiriman. Jadi 2 kali pengiriman. Jadi surat pertama itu dikirimkannya tahun 56 Masehi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 57 Masehi, Paulus tulis surat lagi. Surat yang kedua kepada gereja Korintus. Nah, itu disebutnya 2 Korintus. Meskipun sebenarnya kalau nah ini memang mungkin diskusi akademiknya agak berat ya buat kita, tapi sebenarnya Paulus itu sempat menulis 4 surat ke gereja Korintus. Nah, tetapi yang diyakini sebagai bagian dari kanon Alkitab itu surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Jadi Paulus itu menulis surat ke gereja Korintus itu beberapa kali. Ya, jadi bukan hanya 1 kali waktu, tapi ada beberapa waktu. Nah, tahun 56 dia tulis surat ke gereja Korintus. Nah, itu yang kita sebut 1 Korintus. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 57 Masehi, dia tulis surat lagi dan dikirimkan lagi ke gereja Korintus. Itu kita sebutnya surat 2 Korintus. Begitu, Ibu Endang. Jadi itu termin 1-2 itu dari Paulus sendiri ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Jadi memang karena Paulus beberapa kali menulis surat ke gereja Korintus. Jadi bukan satu surat dibagi dua, tetapi ada surat yang pertama yang dikirim, surat yang kedua dikirim, begitu. Oke. Terima kasih Pak Abraham. Sama-sama, Bu Endang. Ayo teman-teman yang lain dilanjut ya. Cece kayaknya udah mau tanya nih. Selamat malam Pak B, terima kasih atas pemaparannya tentang Korintus. Saya mau tanya, 1 Korintus ayat 16, coba Bapak tolong dibaca dulu. 1 Korintus pasal berapa, Bu? Oh, 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Pasal 1 ayat 16. Ya. Sebentar saya lihat dulu ya, Bu. 1 Korintus 1 ayat 16. Oke, saya bacakan. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ya, Oke. Saya mau nanya, Ya. ini yang namanya Stefanus itu apakah yang keluarga yang Stefanus yang ditemperin batu? Oh, oke. Iya. Oke. Pertanyaannya itu, Ibu, macam apakah ini Stefanus orang yang sama dengan yang dilempari gitu. batu? Apakah sama? Apa bukan gitu? Oh, oke. Ini bukan ya, Bu. Jadi orangnya namanya sama tapi beda orang. Sama nama beda orang. Jadi maksudnya Paulus itu di gereja Korintus
ada yang namanya Stefanus. Nah, Stefanus dan keluarganya ini Paulus yang baptis. Gitu. Jadi kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu lagi mau bilang bahwa Paulus itu ibaratnya apa ya? Jangan terlalu fanatik sama saya gitu lah kira-kira. Dia bilang gitu kepada gereja Korintus karena yang saya baptis saja cuma satu, namanya Stefanus. Gitu. Stefanus dan keluarganya doang yang saya baptis. Jadi Paulus ibaratnya dia sedang mencoba untuk menjelaskan bahwa kan kalau di ayat 13 dibilang, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, jadi Paulus lagi mau bilang, nggak ada satupun di antara jemaat Korintus yang dibaptis dalam nama Paulus. Semua itu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau tentang baptisan itu sendiri, Paulus hanya pernah membaptis satu orang atau satu keluarga, itu Stefanus dan keluarga. Jadi Paulus sedang mencoba untuk membuat jemaat Korintus itu tidak untuk yang fanatik dengan dia. Ayo Pak Teguh, dilanjut Pak Teguh. Mic-nya boleh dibuka. Selamat malam Pak Abraham. Malam Pak Teguh. Saya ingin bertanya tentang ini Pak, di 1 Korintus 11, 23 dan selanjutnya ini sampai 23 sampai 30. Mohon dijelaskan tuh Pak ya mengenai perjamuan itu. Yang kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, dari 23 dan selanjutnya ini kan dipakai, kalau di gereja-gereja itu kan dipakai sebagai dasar liturgi perjamuan kudus, Pak. Kalau di GKI itu kan biasanya 3 bulan sekali, begitu Pak ya. Nah, sekarang di GKI itu kan ini lagi ada bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak boleh. Sebagai dasar, salah satu diantaranya diambil dari biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, waktu itu kan antara Jawa Barat, Jawa Tengah kan terjadi penggabungan, tuh, Pak. Namun di dalam prakteknya sampai saat ini ada beberapa jemaat yang kurang serg gitu loh Pak. Karena kan anak-anak belum tahu. Nah, jadi tapi dari sinode ini kan dibilang ya ini kan perjamuan syukur gitu. Kemudian yang dimaksud dengan cara yang tidak layak itu bagaimana Pak? Jadi mohon penjelasannya gitu. Ya. Demikian Pak. Oke, makasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi memang tentang perjamuan kudus untuk anak-anak itu bisa dikatakan ini bukan satu hal yang lazim ya, dan cukup mengundang perdebatan. Yeah. Karena memang kita perlu bedakan antara baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau baptisan kudus itu bahkan anak-anak pun bisa, bayi pun bisa. Nah, kenapa perjamuan kudus tidak kemudian bisa diterapkan hal yang sama? Karena kita perlu, ini memang mungkin penjelasannya cukup panjang, tapi saya coba ringkas meskipun ya mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Tapi perbandingannya adalah begini,
Kalau baptisan kudus kan itu bicara tentang orang yang mau masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau perjamuan kudus, ya jadi kalau baptisan kudus kita masuk ke dalam, kalau perjamuan kudus kita sudah ada di dalam. Jadi kita sedang memperdalam keimanan kita. Jadi memang ini perbedaannya, sehingga memang saya tetap melihat bahwa perjamuan kudus itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang yang sudah mengerti tentang pemahaman iman. Nah, bisa dibayangkan ketika anak-anak nggak mengerti tentang makna perjamuan kudus, maka jelas mereka melakukannya tanpa iman. Nah, kalau Paulus bilang, ya di dalam ini ya, di dalam Alkitab dikatakan orang yang melakukannya di luar iman, dia berdosa. Nah, jadi bisa dikatakan ya sebenarnya itu ya, untuk perjamuan kudus bukan untuk anak-anak, tetapi untuk orang-orang yang sudah dewasa. Nah, yang kedua tentang yang ayat 27 ya Pak ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, jadi memang cara yang tidak layak itu ini bicara tentang dua ya Pak, bicara dua hal. Yang pertama tentang motivasi, yang kedua perilakunya. Jadi motivasinya itu kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana motivasi mereka itu adalah misalnya kalau di dalam ayat yang ke-21, ayat 20, 21, di situ dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi Paulus lagi mengkritisi mereka. Kalian itu ngumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tapi ternyata sebenarnya kamu nggak lagi makan untuk berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, alasannya adalah di ayat 21, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, jadi rekan-rekan di sini bisa lihat ya bagaimana orang-orang itu pas datang tuh motivasinya salah. Pengen makan kenyang, pengen mabok. Akhirnya sebagian orang nggak dapat makanannya, nggak dapat rotinya. Dan kemudian ketika ada yang mabok, berarti sebagian nggak dapat anggur. Nah, jadi ini kita lihat dari motivasinya udah salah. Ada kerakusan, ada keserakahan, ada keegoisan. Jadi perjamuan kudus itu kan sebenarnya pusatnya adalah Kristus. Nah, ini ternyata bergeser. Pusatnya adalah diri sendiri. Nah, jelas itu dosa. Nah, yang kedua perilakunya. Nah, jadi perilaku mereka adalah yaitu tadi. Jadi mereka motivasinya untuk mengenyangkan diri perilakunya, sehingga mereka bahkan menghinakan perjamuan Tuhan. Mereka itu bahkan tidak peduli dengan orang lain. Jadi kita bisa lihat mereka benar-benar itu seperti orang yang serakah ya. Nah, jadi ketika dikatakan barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya ketika perjamuan kudus fokusnya bukan Tuhan, itu sudah dosa. Karena roti dan anggur ini kan ditetapkan Tuhan sebagai tanda dari tubuh dan darah Kristus. Jadi maksudnya adalah ketika di dalam perjamuan kudus, orang melihat roti dan anggur, mereka langsung nyambung bahwa ini bicara tentang tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi itu yang menjadi permasalahan dari orang-orang di gereja Korintus. Mereka itu tidak menghayati tentang kehadiran Kristus di dalam perjamuan tersebut. Kan kalau misalnya mereka menyadari Tuhan hadir di sana, berarti kan harusnya mereka akan lebih hormat, lebih bijaksana, lebih sopan, dan lain sebagainya. Nah, jadi justru mereka itu bisa dikatakan tidak mengakui tubuh dan darah Kristus ketika mereka makan roti dan minum anggur. Nah, itu kenapa salah satu hal yang baik kalau dari tadi Pak Teguh juga sempat singgung ya, kalau di GKI itu kan suka ada yang namanya sensura morum. Jadi ada semacam Ya, persiapan, ya betul Pak. persiapan Sensura morum.
Iya. Untuk pertama kali untuk para anggota majelis, baru kemudian majelis diutus ke wilayah-wilayah untuk mengadakan sensura morum. Nah, ini juga kadang-kadang gimana Pak ya? Kan sebagai murid Kristus kita pun kan tidak setiap detik benar terus hidup kita. Jadi kita kan up and down. Nah, ini kadang-kadang kan gimana ya? Kan ini kan mengandung keseraman tuh Pak. Jika engkau makan dan minum tanpa mengakui Tuhan atau ya dalam keadaan dosa, kan semacam ada ancaman gitu kan Pak. Sebab itu kamu di antara amamu yang lemah akan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, ini kan seolah-olah mengerikan gitu Pak. Nah, ini gimana Pak mengenai sensura morum itu? Iya. Jadi memang pada intinya sebenarnya perjamuan kudus ini kan sesuatu yang sakral, yang harus kita hargai, kita hormati. Nah, itu jadi sebenarnya bahkan di zaman-zaman gereja abad pertengahan ataupun juga gereja-gereja reformasi di awal-awal itu, salah satu pendisiplinan gereja terhadap jemaat yang sedang hidup dalam dosa, atau misalnya ya maksudnya setiap kita memang pasti akan bisa selalu melakukan dosa ya. Setiap kita pasti bisa jatuh dalam dosa. Cuman maksudnya ketika ada orang atau jemaat yang masih terus berkanjang dalam dosa, masih terus memelihara dosa-dosa, itu salah satu pendisiplinannya adalah mereka nggak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi istilahnya itu ekskomunikasi. Jadi semacam disingkirkan seorang jemaat yang sedang berkanjang dalam dosa ini, khususnya dosa dalam jemaat, entah itu dalam hal pelanggaran moral ataupun pelanggaran keuangan. Nah, jadi orang ini akan ibaratnya dikucilkan. Nah, bentuk Dikucilkan. bentuk pengucilannya itu nggak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi itu Jadi satu semacam hal yang sanksi sosial Pak ya? gimana Pak? Semacam sanksi sosial dalam Ya, kehidupan bergereja. betul Pak. Jadi benar-benar karena dengan pemahaman perjamuan kudus ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, maka orang-orang yang masih berkanjang dalam dosa ini nggak boleh ikut. Dan itu pasti adalah satu hal yang menyiksa jadinya sebagai sebuah bentuk hukuman. Yang ibaratnya, aduh, ini satu hal yang harusnya saya bisa nikmatin, tapi karena saya yang berkeras hati, saya malah nggak dapat anugerah ini. Nah, jadi ini satu hal yang memang penting, Pak. Dan itu sifatnya perjamuan ini perjamuan sukacita Pak ya, bukan serem gitu loh Pak suasananya. Gimana Pak? Ini menarik sih Pak ya. Ada dua perasaan sekaligus ya, antara sukacita dan duka cita. Dalam artian sukacita Ya, karena kita semeja dengan Tuhan. Kita diundang makan bersama dengan Tuhan. Tapi duka citanya dalam artian ibaratnya ini gara-gara dosa saya, maka tubuh dan darah Kristus harus dicurahkan. Kristus harus mati. Jadi ada kesedihan juga. Jadi kita di satu sisi bersukacita, di sisi yang lain kita terharu bahwa ini demi saya yang berdosa, maka Kristus harus mengorbankan tubuh dan darahnya. Jadi dua hal ini yang sebenarnya ada di dalam, yang seharusnya ada ya, di dalam sikap hati kita. Begitu Pak. Ini jadi berkembang Pak pertanyaannya. Bagaimana dengan teman-teman sebelah Pak ya, maksudnya di RK itu, Roma Katolik. Mereka melakukannya tiap hari, komuni Pak ya istilahnya itu. Tiap hari, kemudian hanya memakan hostinya saja, sedangkan anggurnya dipegang oleh romonya. Bagaimana pemaknaan mereka tentang perjamuan kudus dibandingkan dengan kita dari aliran dari kita Protestan ini, Pak? Mohon penjelasannya. Iya, jadi memang kalau untuk Gereja Roma Katolik itu pemahaman tentang perjamuan kudusnya itu disebutnya
istilahnya itu transubstansiasi. Jadi substansi dari roti dan anggur itu berubah. Jadi pemahaman mereka adalah roti dan anggur itu ketika kita makan di dalam perjamuan kudus itu berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus secara benar-benar jasmaniah. Jadi memang itu konsepnya mereka. Nah, karena itulah maka ini satu info yang saya dapat. Kenapa akhirnya hanya pastornya, pemimpin perjamuan kudusnya yang boleh minum anggur? Karena begini, ketika hosti diberikan, maka itu kan akan diedarkan ke masing-masing jemaat. Nah, kalau misalnya nanti anggurnya juga akan diedarkan ke jemaat dan kemudian misalnya ada anggur yang jatuh tumpah dari cawan yang harus diminum itu, maka karena konsep transubstansiasi ini, itu membuat mereka punya pemahaman orang yang menumpahkan anggur berarti dia sedang menumpahkan darah Kristus secara sia-sia. Nah, itu yang pemahamannya sehingga hanya pastor yang boleh mewakili. Hanya pastor yang boleh minum. Jemaatnya enggak. Jadi itu yang konsep mereka. Nah, kalau kita di Protestan memang ada beberapa pemahaman. Kalau aliran Lutheran dari Martin Luther, mereka punya pemahamannya konsubstansiasi. Jadi ketika perjamuan kudus, roti dan anggur itu, roti dan anggur tetap roti dan anggur, tapi substansinya itu bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus secara jasmania ada di sana. Jadi bersama-sama, tapi bukan berubah ya. Kalau tadi, kalau Katolik berubah. Kalau ini bersama-sama. Nah, kalau Reform, ya gereja Reform, itu ada beberapa lagi. Gereja Reform itu kalau aliran Zwingli, itu pemahamannya adalah symbolical presence, kehadiran simbolik. Jadi buat orang-orang Protestan yang memegang pandangan ini, mereka punya pemahamannya adalah ketika perjamuan kudus, roti dan anggur ya roti dan anggur. Nah, roti dan anggur ini melambangkan kehadiran Kristus. Melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi ini sebagai lambang. Nah, banyak kali mungkin kalangan-kalangan gereja tertentu, termasuk gereja-gereja Calvinis, punya pemahamannya seperti ini. Ketika ikut perjamuan kudus, itu sebagai tanda untuk mengingat tentang Yesus. Nah, tapi sebenarnya kalau itu yang menjadi pemahamannya, itu sebenarnya adalah pemahaman dari Zwingli. Nah, kalau John Calvin justru bukan itu. John Calvin itu punya pemahaman tentang perjamuan kudus adalah spiritual presence, kehadiran rohani. Jadi di dalam perjamuan kudus itu kita mengalami persekutuan dengan Kristus atau dalam bahasa Inggrisnya union with Christ. Jadi ketika kita perjamuan kudus itu Yesus hadir secara rohani, secara spiritual. Nah, itulah yang membuat tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, ya kita mengalami sukacita karena kita diundang untuk makan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus hadir di dalam perjamuan kudus. Nah, itu yang membuat kita bersukacita. Kita bisa dilibatkan dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Nah, jadi itu yang perbedaannya ya Pak. Dan sebenarnya kita kalau misalnya GKI ataupun juga gereja kami GKPI itu sebenarnya lebih condong ke Calvinis sebenarnya, tapi kadang-kadang pemahamannya justru malah lebih ke Zwinglian gitu. Tapi sebenarnya Jadi hanya itu yang lebih sebagai lambang, Pak ya. Kalau Zwingli ya sebagai lambang untuk Iya. mengingat. Mengingat. Ya, jadi bedanya adalah ketika makan roti dan anggur jadi ingat tentang pengorbanan Yesus. Nah, kalau sebenarnya ayat-ayatnya kan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan. Itu tadi yang iya, sebenarnya lebih tepatnya pengingatan, bukan peringatan, tapi pengingatan. Pengingatan yang diingat adalah waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya di
rumah bertingkat itu kan, Pak? Maksudnya gitu? Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya cukup membantu, Pak. Jadi dikatakan itu bukan menjadi peringatan, tapi di dalam, in remembrance of me, di dalam pengingatan akan aku. Jadi maksudnya bukannya kita makan dulu baru ingat, tapi karena kita ingat maka kita makan, gitu. Karena kita ingat maka kita makan dan minum. Jadi kebalik ininya, pemahamannya sebenarnya. Karena mengingat penderitaan Kristus di kayu salib, kita mengadakan perjamuan, begitu maksudnya, Pak? Ya, begitu. Jadi dibalik justru. Bukannya kita makan dan minum itu baru kemudian kita ingat. Tetapi karena kita ingat, maka kita makan dan minum. Mengingat pengorbanan Kristus akan kasih karunia-Nya, kita mengadakan perjamuan kudus, begitu, Pak ya? Iya. Kemudian yang kembali lagi, Pak, yang versi pemahaman Katolik, saya jadi kok kesannya, oh berarti untuk jemaat hanya dapat separuhnya, ya kan, Pak? Roti doang, darah anggurnya khusus untuk Romo saja. Jadi kok seolah-olah jadi egois gitu. Kemudian dengar cerita juga, Pak, makanya selalu dialas dengan kain putih si anggur itu. Kalau jatuh di karpet atau alas di gereja itu, konon karpetnya itu dibakar gitu, Pak. Jadi seolah-olah kok jadi mengandung misterius, mengandung magis gitu, Pak ya. Serem gitu loh, Pak. Itu kesannya gitu. Yang orang sampaikan kepada saya itu. Memang begitu, Pak ya? Ya, memang karena itu pemahaman mereka. Bahkan sebenarnya rotinya sendiri kan itu namanya hosti, itu roti yang sangat tipis sekali, dan ketika dimakan pun katanya Hancur. memang nggak boleh digigit, nggak boleh dikunyah. Jadi Iya. benar-benar taruh di lidah dan biarkan itu benar-benar lumat. Air ludah langsung lumer ya. Begitu. Berarti roti tawar tidak boleh itu, Pak? Iya, nggak boleh. Berarti itu, Pak. Nah itulah, Berarti. jadi secara teknis kan benar-benar itu. Kemudian lanjut, Pak ya, ini di otak saya langsung berkembang ini. Kita tahu mereka sangat-sangat menghormati Bunda Maria, ya kan, Pak? Tapi Ya. kalau kita mengamati, kenapa kok nggak ada itu pendetanya? Kalau cowok Romo, kalau mungkin kalau perempuan Romi kali ya. Romi Katolik kok nggak ada gitu loh, Pak. Lain halnya kalau kita di Protestan ini kan, Pak, kan kita sejajar antara pria dan wanita. Jadi sungguh-sungguh membingungkan. Jadi seolah-olah jadi warga kelas 2 gitu loh, Pak, perempuan itu. Nah, padahal Romo itu siapa yang melahirkan? Kan perempuan juga gitu. Ya. Kok nggak konsisten gitu? Oh jangan, perempuan nggak boleh mengajar. Memang ada toh di zaman-zaman dulu di Korintus ini kan Paulus mengajarkan begitu. Tapi apakah dengan perkembangan zaman ini kan pengajaran Kristus bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk semua umatnya kan, bahkan untuk hewan juga. Gitu. Mengasihi hewan, mengasihi tumbuhan. Nah, ini bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Saya pikir kalau di Protestan ini kan berkembang sesuai lah ya, teologinya berkembang dengan situasi zaman. Jadi benar-benar kesetaraan gender itu di situ benar-benar dilakukan. Jadi kalau kesannya di Katolik kan cuman hanya laki-laki saja, kalau wanita tidak boleh. Nah, kapan itu menghadiri ibadah kedukaan, kebetulan dia penganut Katolik juga ya perempuan ya cuman membacakan dari buku guidance gitu ya, Pak, semacam liturgi begitu. Tapi bukan seorang Romo yang pimpin. Kemudian pas pada waktu dikuburkan itu, si jenazah itu di dalam peti matinya itu pakaiannya dibawakan, kemudian Alkitab itu loh, Pak, dimasukkan ke dalam. Aduh, padahal di belahan dunia sana masih banyak yang masih buta Alkitab.
mbok ya Alkitab itu kirim ke daerah-daerah, nah, dimasukkan peti mati yang nggak ada gunanya toh Pak, nanti dimakan rayap kan begitu Pak. Nah, ya kan Pak. Jadi kadang-kadang itu kan bukan sesuai dengan Alkitabiah kalau menurut saya. Alkitab kan dibaca, bukan Iya. hanya ditaruh di lemari hias, berdebu, atau sebagai bantal, sebagai jimat, dan sebagainya. Nah, ini mohon penjelasan dari Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak Teguh. Ya, jadi memang Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria, meskipun memang sikap ini ada yang berkembang kepada semacam penyembahan atau peninggian terhadap Bunda Maria. Jadi sampai-sampai kalau berdoa itu berdoa lewat Bunda Maria. Cuma memang salah satu tokoh di dalam Gereja Katolik Roma itu namanya Thomas Aquinas. Dia lebih kepada menghormati Bunda Maria, bukan sebagai yang meninggikan Bunda Maria. Nah, memang pandangan meninggikan Bunda Maria ini selain karena dia sebagai perempuan yang mengandung bayi Yesus, tapi juga yang kedua, kalau dalam kisah mujizat di Kana, kalau dibaca secara cepat, itu sepertinya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu nurut dengan permintaan Bunda Maria. Ketika Maria bicara tentang kondisi perkawinan di situ yang kekurangan anggur, akhirnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yes. Nah, jadi dari hal itu yang akhirnya disimpulkan tuh, lihat tuh, ketika Bunda Maria minta, langsung Tuhan kabulkan. Jadi ya doanya ke Bunda Maria, biar nanti Tuhan Yesus kabulkan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita teliti, kenapa Pak? Dasarnya itu Pak ya, sehingga sebagai Iya, karena nurut padahal itu kalau tadi. diteliti di Yohanes 2 itu waktu Maria bicara kepada Yesus tentang kondisi mempelai yang kekurangan anggur ini, Tuhan Yesus bilang, "Mau apa engkau dariku, Ibu?" Nah, kata ibu di sini kalau dalam bahasa Indonesia memang kesannya bicara tentang Yesus ngomong kepada ibunya. Tapi sebenarnya kalau pakai Alkitab berbahasa Inggris ini cukup membantu dan lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Karena ketika dalam bahasa Inggris dikatakan, "What do you want of me, woman?" Apa yang kamu inginkan dariku, perempuan? Jadi Tuhan Yesus menyapa Maria bukan ibu, tapi perempuan di dalam konteks itu. Nah, maksudnya apa? Artinya, meskipun Maria itu adalah ibu jasmaniah Yesus, tapi di mata Yesus sebagai Allah sejati, maka Maria adalah sama dengan perempuan-perempuan yang lain sebagai ciptaan. Nah, jadi kalau nanti Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, itu bukan karena Maria yang meminta Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi ini bukan bicara tentang apa namanya? Request Maria akhirnya dituruti oleh Yesus, bukan. Nah, jadi itu yang memang konsep itu yang kalau kita kembali kepada Alkitab, memang kitab menghormati Maria sebagai salah satu teladan iman, tapi tetap posisi Maria adalah sama-sama manusia di hadapan Tuhan. Itu ya. Nah, terus tentang kepemimpinan gerejawi, memang kalau di dalam Gereja Katolik Roma dan juga Ortodoks Timur, itu memang pemimpinnya itu laki-laki semua. Pastor, romo, ya. Meskipun ya perempuan juga ada, tetapi bukan sebagai pemimpin, tapi ya misalnya seperti biarawati begitu. Jadi bukan yang mengajar utama di jemaat ya di dalam ibadah gitu. Jadi ya ini memang berkaitan dengan penafsiran mereka terhadap Alkitab dan juga tradisi yang ada gitu. Nah, jadi memang tapi yang perlu kita lihat adalah pemilihan laki-laki sebagai pemimpin itu bukan karena laki-laki itu lebih hebat, lebih stabil emosinya, lebih logis, bukan. Tetapi sebenarnya pada intinya ini penunjukan Allah terhadap laki-laki. Jadi fokusnya adalah ibaratnya Allah lah yang
memberikan ketetapan bahwa posisinya laki-laki itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kesetaraan jelas di dalam Kejadian 1 dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, jadi laki-laki dan perempuan itu setara. Tetapi secara fungsi itu dikatakan laki-laki menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan laki-laki itu bukan karena hierarki, karena dia lebih hebat, lebih tinggi, tetapi ini sebagai sebuah fungsi. Nah, jadi memang sebenarnya nah kita kalau masuk kepada gereja Protestan, nah ini sudah mulai lebih beragam. Ada yang memang mengizinkan kepemimpinan wanita, wanita boleh jadi pendeta, ada juga sebagian yang masih tidak menerima. Hanya laki-laki yang bisa jadi pendeta dan berkhotbah di ibadah umum. Begitu. Jadi memang ini ada keberagaman dalam penafsiran tentang kepemimpinan di dalam jemaat. Iya, Pak. Kalau di Indonesia Timur kan itu sudah ini Gemim dan sebagainya kan sudah GPIB full. juga. Ya, GPIB. Sampai-sampai terus berkembang teologi feminisme, Pak, ya, yang memprotes Nah, dari itu pihak masih belakang Katolik. gitu. Dari pihak Katolik cuman ya sudah biarkan saja dia satu-satunya, the only one. Maksudnya hanya Maria aja yang mendapatkan keistimewaan, yang lain tidak boleh. Begitu, Pak, katanya. Ya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak Abraham, untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Gantian yang Teguh. lain, Pak. Oke, ya. Kasih Pak. Silakan kalau ada rekan-rekan yang lain. Itu ada itu, Pak, di chat Pak TKP tanya, Pak. Ya, Pak Abraham nanya, Pak. Ya. Untuk yang di zaman sekarang, Korintus itu sekarang letaknya di mana ya? Atau apakah namanya tetap Korintus atau yang untuk saat ini berubah nama jadi apa? Ini di daerah Eropa, Pak. Di Eropa ya? Iya. Jadi di daerah di Yunani, wilayah Yunani. Tetap ada ya nama itu ya, Korintus. Kelihatannya Ada, Pak. ada ya. Sorry. Oke. Ya, ingin tahu itu aja. Thank you. Sama-sama, Pak. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Herianto, apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya satu pertanyaan. Itu kalau iya, kita ikut perjamuan kudus, terus kita masih berbuat dosa, apakah membatalkan dulu dosanya? Maksudnya harus diselesaikan dulu baru ikut perjamuan kudus, atau ikut aja ya perjamuan kudus? Mungkin itu pertanyaan Pak Abraham. Oke, makasih Koyanto. Jadi memang ini salah satu hal yang, nah tadi memang sempat dalam diskusi kita itu saya sempat sebut kata sensura morum. Jadi ini satu istilah yang dipakai di gereja tertentu untuk intinya untuk mempersiapkan jemaat dalam mengikuti perjamuan kudus. Jadi apa namanya ya? Ini salah satu contoh yang baik yang kita bisa ambil pesannya. Ada memang gereja-gereja yang perjamuan kudusnya itu setiap minggu. Ada gereja-gereja yang perjamuan kudusnya sebulan sekali. Ada gereja-gereja yang perjamuan kudusnya itu 4 kali setahun. Nah, kenapa 4 kali setahun? Itu salah satu pemikirannya adalah
supaya lebih menghargai, mengapresiasi, dan menghormati perjamuan kudus. Ibaratnya sesuatu itu ketika kita lakukan secara rutin berulang-ulang, lama-lama akan kehilangan maknanya, kurang dihargai. Nah, ketika jarang-jarang dilakukan, jadi lebih menanti-nanti, lebih menghargai, lebih mempersiapkan diri. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu pesannya. Nah, kalau di gereja kita kan memang setiap bulan. Nah, tapi sebenarnya ada baiknya itu gereja kita memberikan semacam kesempatan untuk jemaat mempersiapkan diri. Jadi makanya misalnya contohnya, ketika minggu keempat itu ada warta, maka seharusnya pewartanya itu akan menghimbau jemaat bahwa minggu pertama di awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sudah bisa mengikuti perjamuan kudus harap mempersiapkan diri. Jangan sampai kemudian mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hati dan juga perilaku yang tidak baik, yang justru malah menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi itu satu pesan yang perlu disampaikan supaya jemaat lebih mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata misalnya kita lagi jatuh dalam dosa, apakah kita kemudian nggak usah ikut perjamuan kudus? Nah, ini kembali tentang kita jatuh dalam dosa kan memang ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita memang sedang terus-menerus melakukan dosa tersebut tanpa ada keinginan untuk bertobat. Jadi ibaratnya lagi berkanjang dalam dosa, lagi benar-benar nggak pengen bertobat, lagi pengen menikmati dosa terus-menerus. Nah, orang-orang seperti ini memang harus bertobat dulu, karena dia sedang menyangkali Tuhan ketika dia mengikuti perjamuan kudus. Nah, tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, bahwa bagaimanapun juga kita adalah manusia yang setiap hari masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa gagal dalam menjaga kesucian. Nah, dalam hal ini bukan berarti kemudian kita nggak usah ikut perjamuan kudus. Kalau dalam hal ini yang saya lihat adalah ketika kita misalnya jatuh dalam dosa, ya pada intinya kita harus segera bertobat dan kemudian ya misalnya hari Sabtunya kita tahu bahwa minggunya itu perjamuan kudus, ya hari Sabtu kita benar-benar ya mempersiapkan diri, bahkan juga meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak merasa diri cukup benar dan cukup layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena kalau kita bilang saya cukup layak untuk mengikuti perjamuan kudus, artinya kita sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita itu nggak ada yang layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita semua manusia yang masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, jadi justru dalam hal ini adalah kita berdoa, Tuhan layakkan saya untuk mengikuti perjamuan kudus. Jadi itu. Nah, kalaupun misalnya di hari Minggu, misalnya ketika kita dalam perjalanan nih, tiba-tiba misalnya entah naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada pengemudi lain yang nyalip kita tiba-tiba, dan kemudian kita keluar kata-kata kasar, maki-maki dia. Nah, apakah kemudian kita di ibadah minggunya itu tidak melakukan perjamuan kudus? Dalam hal ini kalau bagi saya sih tetap ikut aja ya. Karena kan di dalam ibadah perjamuan kudus itu kan kita nggak langsung tiba-tiba perjamuan kudus, tetapi di awal-awal kan kita diajak untuk datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, menghayati berita anugerah Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya kita perlu lihat perbedaan itu ya. Ketika misalnya dalam perjalanan ke gereja kita tiba-tiba melakukan dosa, ya bagian kita adalah meminta pengampunan Tuhan di dalam ibadah tersebut untuk kemudian lebih disiapkan dalam mengikuti perjamuan kudus. Begitu kira-kira. Oh, iya. Oke, makasih Pak penjelasannya. Ya. Oke. Udah nggak ada yang lagi, tambahan lagi? Kita tutup aja kali ya, udah mau jam 9 juga ya. Iya, Bu. Oke. Yuk kita akan berdoa penutup ya. Dipersilakan Pak Abraham untuk memimpin doa penutup. Ya. Baik, mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, terima kasih di malam hari ini Engkau menolong kami untuk menyempatkan diri bersekutu maupun juga mengikuti pembahasan surat 1 dan 2 Korintus. Kiranya pertemuan ini membekali kami, semakin menyemangati kami untuk belajar firman Tuhan, dan juga membuat kami semakin rindu untuk melakukan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap pertemuan yang sudah kami lalui, berkati juga pertemuan-pertemuan ke depan yang akan kami ikuti, kiranya semakin memperkuat iman kami, semakin menolong kami untuk semakin cinta akan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan juga mungkin akan beristirahat, mohon Tuhan berkati istirahat malam kami, sehingga dengan tubuh yang segar dan hati yang sukacita, esok hari kami bisa mengawali hari, menjalani hari, untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun juga di dalam pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Thank ya you. untuk Pak Abraham yang sudah memberikan penjelasannya. Minggu depan kita akan membahas kitab Galatia ya, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1 dan 2 Tesalonika. Minggu depan ya, tanggal 23 Oktober. Jadi saya minta semua ya untuk ngajak teman-temannya ya supaya bisa ikut, terutama untuk ketua kelasnya.